Bayangkan, siapa yang menyangka? Dari panggung daerah di Pamekasan, takdir membawanya mengetuk pintu studio paling keramat di Indonesia. Ini bukan mimpi, ini adalah momen di mana Valen Pamekasan duduk berhadapan langsung dengan legenda hidup, Rhoma Irama. Kabar ini bukan sekadar gosip, tapi sebuah pencapaian tertinggi. Valen resmi rekaman lagu ciptaan Bang Haji. Bagaimana proses menegangkan di dalam studio Soneta? Simak selengkapnya. Di sudut kota Depok yang tenang, terdapat sebuah bangunan yang bagi jutaan pencinta musik dangdut dianggap sebagai tanah suci. Studio Soneta bukan sekadar tumpukan bata dan semen, ia adalah monumen hidup, saksi bisu lahirnya karya-karya yang telah mendarah daging dalam nadi bangsa ini selama setengah abad. Dan pada hari itu, atmosfer di sekitar kompleks Soneta terasa berbeda, seolah alam semesta sedang bersiap menyambut sebuah peristiwa besar. Valen Pamekasan, sosok muda yang datang jauh dari Pulau Garam, menapaki kakinya di pelataran keramat tersebut dengan lutut yang mungkin gemetar, namun hati yang membara. Bayangkan tekanan psikologis yang menghimpit dada seorang penyanyi daerah ketika harus melangkah masuk ke dalam kawah Candra di Muka, tempat sang raja bertahta. Ini bukan sekadar kunjungan sopan santun, ini adalah sebuah ziarah musikal yang menjadi impian miliaran orang, namun hanya segelintir manusia terpilih yang diizinkan melaluinya. Detik ketika Valen melewati gerbang studio, ia tidak hanya membawa dirinya sendiri, tetapi ia memanggul harapan, doa, dan mimpi dari jutaan warga Madura yang ingin melihat putra daerahnya berdiri sejajar dengan legenda. Keheningan studio menyambutnya, sebuah keheningan magis yang menjanjikan sebuah ledakan karya di masa depan. Angin seolah berbisik, memberitahukan kepada dinding-dinding studio bahwa ada darah baru yang siap dipompa ke dalam jantung Soneta. Momen itu akhirnya tiba, sebuah adegan yang biasanya hanya bisa disaksikan melalui layar kaca atau mimpi di siang bolong. Pintu ruang utama terbuka, dan di sana duduklah sosok karismatik yang auranya mampu membuat ruangan besar terasa sempit. Haji Rhoma Irama, sang satria bergitar, legenda hidup yang suaranya telah menggema dari istana negara hingga gubuk reot di pelosok desa. Valen Pamekasan kini berdiri berhadapan langsung, mata bertemu mata, jiwa bertemu jiwa. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk melukiskan ketegangan sekaligus keharuan yang menyeruak di ruangan tersebut. Rhoma Irama, dengan tatapan tajamnya yang legendaris, tatapan yang mampu menilai kedalaman jiwa seorang seniman hanya dalam hitungan detik, memberikan anggukan penerimaan. Ini adalah momen sakral, di mana tongkat estafet seni, meski hanya sejenak, disodorkan kepada generasi penerus. Valen tidak hanya datang untuk bersalaman, ia datang untuk menerima mandat. Mandat untuk menyuarakan syair-syair yang ditulis dengan kontemplasi mendalam oleh sang raja. Dalam pertemuan ini, hierarki senioritas melebur dalam satu tujuan mulia, seni. Rhoma Irama tidak memandang Valen sebagai anak baru, melainkan sebagai bejana kosong yang siap diisi oleh air kearifan Soneta. Kepercayaan yang diberikan Bang Haji kepada Valen adalah sebuah stempel kualitas tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Berita ini meledak bagaikan bom waktu yang detiknya telah habis. Sesaat setelah foto Valen di dalam kompleks Soneta bocor ke dunia maya, jagat media sosial Indonesia, khususnya komunitas dangdut, mengalami guncangan hebat. Notifikasi di ponsel para penggemar berbunyi tanpa henti. Grup-grup WhatsApp warga Madura mendidih oleh euforia yang tak terbendung. Spekulasi liar bermunculan bak cendawan di musim hujan. Benarkah ini? Apakah ini editan? Lagu apa yang akan dinyanyikan? Keraguan dan kekaguman bercampur menjadi satu adonan emosi yang meledak-ledak. Netizen yang biasanya nyinyir mendadak bungkam 1000 bahasa, tergantikan oleh rasa penasaran yang mencekik. Tagar nama Valen merangkak naik, menjadi trending topik yang membungkam berita-berita selebriti lainnya. Bagi masyarakat Pamekasan, ini bukan sekedar berita hiburan, ini adalah berita kemenangan. Kemenangan atas stigma bahwa penyanyi daerah sulit menembus benteng ibu kota. Valen telah mematahkan mitos tersebut dengan cara yang paling elegan dan mematikan, langsung menembus pusat kekuasaan dangdut itu sendiri. Komentar-komentar merinding, nangis bangga, dan sumpah demi apa membanjiri setiap unggahan terkait. Algoritma media sosial seolah bersekutu untuk menyebarkan kabar gembira ini ke seluruh penjuru negeri, memastikan bahwa tidak ada satupun pencinta dangdut yang melewatkan momen bersejarah ini. Di balik kegembiraan visual pertemuan mereka, tersimpan sebuah misteri besar yang membuat para pengamat musik tidak bisa tidur nyenyak. Lagu apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan? Kita semua tahu,
Sebuah lagu ciptaan Rhoma Irama bukanlah sekedar susunan nada dan lirik. Ia adalah sebuah risalah, sebuah dakwah, sebuah kritik sosial, atau sebuah romansa yang agung. Memberikan lagu ciptaan sendiri kepada penyanyi lain adalah hal yang sangat jarang dilakukan oleh Bang Haji jika beliau tidak melihat potensi roh yang kuat pada penyanyi tersebut. Desas-desas mengatakan bahwa lagu yang diberikan kepada Valen memiliki tingkat kesulitan vokal yang ekstrim, sebuah ujian yang dirancang untuk memeras seluruh kemampuan teknis dan emosional Valen hingga tetes terakhir. Apakah ini lagu balad yang menyayat hati? Atau lagu apit yang penuh semangat perjuangan? Partitur lagu tersebut kini menjadi dokumen rahasia negara dalam dunia dangdut. Setiap baris liriknya mengandung makna filosofis yang berat, menuntut Valen untuk tidak hanya bernyanyi, tapi bercerita dan bersaksi. Beban untuk tidak merusak mahakarya sang raja ada di pundak Valen. Salah sedikit dalam penjiwaan, maka hancurlah sakralitas lagu tersebut. Ini adalah pertaruhan besar, sebuah teka-teki musikal yang jawabannya sangat dinantikan oleh jutaan telinga yang haus akan karya berkualitas. Masuk ke dalam booth rekaman di bawah pengawasan Rhoma Irama adalah neraka yang paling indah bagi seorang penyanyi. Rhoma Irama dikenal sebagai sosok perfeksionis sejati yang tidak akan menoleransi kesalahan sekecil atom pun. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa proses rekaman berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Satu kata, bahkan satu suku kata, bisa diulang puluhan kali hingga mencapai frekuensi rasa yang diinginkan oleh sang maestro. Valen harus menghadapi penyiksaan ini dengan mental baja. Keringat dingin mungkin mengucur deras di dalam ruangan ber-AC itu saat Bang Haji berkata, "Ulang, kurang rasa," atau "cengkoknya kurang tajam." Namun inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah keabadian. Di ruang kedap suara itu, Valen digembleng, ditempa, dan dibentuk ulang. Ego sebagai penyanyi populer harus ditinggalkan di depan pintu. Di dalam sana, ia adalah murid yang harus patuh mutlak pada gurunya. Setiap tarikan napas Valen diawasi, setiap getaran pita suaranya dianalisis. Proses ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat potensi Valen ke level transendental, level di mana ia bukan lagi penyanyi dangdut biasa, melainkan penyanyi dangdut lulusan soneta. Ketegangan di ruang operator studio bisa dipotong dengan pisau, saking tebalnya aura keseriusan yang terpancar. Jika kita bisa melihat peta emosi Indonesia saat ini, maka titik paling merah membara ada di Pulau Madura. Valen Pamekasan telah bertransformasi menjadi simbol harga diri daerah. Di warung-warung kopi, di pasar-pasar tradisional, hingga di kantor-kantor pemerintahan di Pamekasan, nama Valen disebut dengan nada penuh hormat dan kebanggaan yang meluap-luap. Ia adalah bukti hidup bahwa anak kampung, anak daerah, bisa menembus batas-batas kemustahilan. Orang tua Valen mungkin kini sedang sujud syukur, menangis haru melihat anaknya dibimbing oleh idola mereka sejak muda. Ini adalah sebuah narasi from zero to hero yang sangat sinematik. Valen membawa serta dialek, karakter keras namun lembut, dan ketulusan orang Madura ke dalam istana soneta. Ia tidak hanya bernyanyi untuk dirinya sendiri, ia bernyanyi untuk setiap pemuda Madura yang pernah diremehkan, untuk setiap talenta daerah yang pernah dipandang sebelah mata oleh industri ibu kota. Valen adalah duta budaya yang tidak resmi, namun paling efektif saat ini. Keberhasilannya masuk dapur rekaman soneta adalah proklamasi bahwa talenta daerah adalah tulang punggung masa depan musik Indonesia. Air mata haru yang tumpah di Pamekasan adalah bahan bakar utama bagi Valen untuk memberikan performa terbaiknya di hadapan Bang Haji. Tentu saja, setiap kesuksesan besar selalu diiringi oleh bisik-bisik keraguan dari para haters dan kaum pesimis. Ada saja suara sumbang yang meragukan kapasitas Valen, yang menganggap ini hanya gimik sesaat, atau yang merasa Valen belum pantas bersanding dengan nama besar Rhoma Irama. Namun, justru keraguan inilah yang menjadi bumbu penyedap drama ini. Valen berdiri di studio soneta sebagai jawaban telak yang membungkam mulut-mulut berbisa tersebut tanpa perlu mengeluarkan satu kata pun bantahan. Fakta bahwa pintu gerbang soneta terbuka untuknya adalah validasi mutlak yang tidak bisa didebat. Rhoma Irama tidak pernah bermain dadu dengan reputasinya. Jika beliau memilih Valen, itu artinya Valen memiliki sesuatu yang spesial, sesuatu yang mungkin luput dari pandangan mata awam para pencibir. Momen rekaman ini adalah ajang pembuktian kelas dunia. Valen sedang mempertaruhkan seluruh karirnya di atas meja judi nasib. Jika ia berhasil, ia akan terbang tinggi menembus stratosfer popularitas. Jika ia gagal, ia akan jatuh terjerembab. Namun melihat rekam jejak dan ketekunan Valen, tampaknya opsi kedualah yang mustahil terjadi. Para kritikus kini hanya bisa duduk manis, menunggu hasil akhirnya dengan perasaan was-was, siap menelan kembali ludah mereka sendiri saat lagu itu rilis. Industri dangdut saat ini tengah digempur oleh variasi modern yang terkadang melupakan akar aslinya. Koplo, remix, dan varian lainnya mendominasi pasar. Di tengah hiruk-pikuk tersebut,
Kolaborasi Valen dan Rhoma Irama hadir sebagai oase, sebagai benteng pertahanan terakhir kemurnian dangdut. Langkah Rhoma merangkul Valen adalah sebuah manuver strategis yang brilian untuk melakukan regenerasi. Bang Haji menyadari bahwa untuk melestarikan dangdut yang bermartabat, ia butuh prajurit muda yang mampu berbicara dengan bahasa generasi Z, namun tetap memegang teguh pakem soneta. Valen adalah jembatan embas yang menghubungkan kemegahan masa lalu soneta dengan dinamika masa depan. Proyek ini memiliki misi suci, mengembalikan maruah dangdut ke tempat terhormat, bukan sekedar musik goyang pinggul, tapi musik yang memiliki jiwa dan pesan. Valen dipilih karena ia memiliki warna vokal yang dangdut banget, cengkok yang alami, tebal dan bulat, sesuatu yang makin langka ditemukan di era instan ini. Ini adalah upaya penyelamatan warisan budaya. Valen sedang memikul tugas sejarah untuk membuktikan bahwa dangdut klasik dengan segala kerumitan orkestrasinya masih memiliki tempat di hati anak muda zaman now. Kini, seluruh mata tertuju pada kalender, menunggu tanggal rilis yang masih dirahasiakan. Ketidaktahuan ini menciptakan sebuah ketegangan yang menyiksa namun nikmat. Setiap hari tanpa kepastian adalah hari di mana rasa penasaran publik dipompa semakin besar. Kapan lagu ini akan keluar? Bagaimana video klipnya? Apakah Bang Haji akan muncul di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara seperti awan mendung yang siap menumpahkan hujan badai. Para music director radio, produser TV, dan content creator sudah bersiap-siap menyambut materi ini sebagai bahan pokok konten mereka. Diprediksi, saat lagu ini rilis, akan terjadi kiamat kecil di tangga lagu musik Indonesia. Server platform musik digital mungkin akan down karena serbuan pendengar. YouTube akan trending nomor 1 dalam hitungan jam. Antisipasi ini bukan tanpa alasan. Kolaborasi lintas generasi dengan level setinggi ini adalah fenomena langka yang mungkin hanya terjadi satu kali dalam satu dekade. Valen Pamekasan dan Rhoma Irama sedang memasak sesuatu yang aromanya saja sudah membuat lapar satu Indonesia. Kita semua sedang berada di ruang tunggu sejarah. Menantikan tirai panggung dibuka dan pertunjukan akbar dimulai. Pada akhirnya, kisah Valen masuk studio soneta akan dicatat dalam buku sejarah musik dangdut sebagai salah satu momen paling inspiratif. Terlepas dari seberapa meledaknya lagu tersebut nanti, peristiwa masuknya Valen ke dalam lingkaran dalam Rhoma Irama sudah merupakan kemenangan tersendiri. Ini adalah cerita tentang harapan, tentang Tuhan yang tidak pernah tidur mendengar doa hambanya yang berusaha. Valen telah mengajarkan kita bahwa tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk dipanjat, bahkan tembok soneta yang terkenal angker dan eksklusif itu. Jejak kaki Valen di lantai studio soneta mungkin akan hilang tersapu waktu, namun jejak suaranya dalam rekaman master yang tersimpan di berangkas soneta akan abadi selamanya. Suara anak Pamekasan itu kini bersanding dengan arsip suara Rhoma Irama, Elvi Sukaisih, Rita Sugiarto, dan legenda lainnya. Valen telah memahat namanya di batu prasasti keabadian. Ketika lagu itu nanti mengudara, ia bukan lagi milik Valen atau Rhoma semata, ia menjadi milik rakyat Indonesia, menjadi soundtrack kehidupan jutaan orang. Dan di saat itulah, Valen bisa tersenyum lebar, menatap langit dan berkata, "Emak, Bapak, anakmu berhasil menyanyikan lagu Bang Haji." Sebuah penutup dramatis untuk awal yang baru dan gemilang.